Adalah sushi buatanku dengan nasi dan koktail udang yang telah direndam dengan bumbu asam pedas. Sushi macam apa ini? Oh. Peserta berikutnya. Bagaimana ini? Belum ada satupun sushi yang bisa kucicipi. Apa kalian ingin membuatku mati kelaparan? Dasar semuanya peserta-peserta bodoh. Padahal aku sudah memberi banyak petunjuk lain. Karena aku tidak tahu bentuknya sama sekali, maka yang bisa kulakukan sekarang adalah menyimpulkan dari semua data yang ku ketahui. Kalian boleh membuat berapa banyak pun. Bentuknya sangat penting. Kalau disimpulkan dari semua yang sudah dikatakan olehnya, maka sushi kepal itu bentuknya mungkin seperti kroket atau hamburger yang dibentuk dengan tangan. Dan biasanya dihidangkan dengan jumlah lebih dari satu. Lalu dilihat dari alat makan yang dipegang olehnya dan piring kecil berisi bumbu yang ada di depannya, maka sushi itu akan dicelupkan di cairan bumbu itu lalu dimakan. Itu berarti ukurannya kira-kira sebesar telur atau lebih kecil. Aku tahu. Ini dia. Juga sama dengan peserta yang pertama tadi. Kenapa kau begitu terpukul? Menyebalkan. Mereka semua sama saja. Bukan cuma ketelitian dan kecermatan yang kurang, tapi selera juga tidak punya. Akhirnya tiba giliranku. Bagaimana? Ini sushi bukan? Akhirnya muncul juga makanan yang kuinginkan. Coba ku makan. Tidak bisa. Rasanya tidak enak. Ulangi lagi. Apa katamu? Bukankah yang disebut dengan sushi kepal itu adalah nasi seukuran 1 kali suap yang dikepal dengan bentuk agak memanjang dan di atasnya diberi wasabi dan potongan ikan segar? Itu masakan yang mudah. Siapapun yang membuatnya pasti rasanya tidak berbeda. Begitu ya. Aku baru tahu. Celaka. Masakan yang mudah, siapapun yang membuat rasanya tidak akan berbeda. Yang benar saja. Apa kau tahu? Untuk bisa mengepal sushi sampai benar-benar ahli dibutuhkan latihan lebih dari 10 tahun. Orang amatir sepertimu biarpun sudah membuat dengan bentuk yang mirip, tapi rasanya sangat berbeda seperti langit dan bumi. Dasar bodoh. Ya kalau begitu jangan jadikan sushi sebagai bahan ujian. Diam. Masih mau protes ya? Akan kubunuh kau. Berani-beraninya bicara seperti itu. Akhirnya kebiasaan buruk Menci muncul juga. Kalau dia sudah marah seperti itu, pasti semakin susah untuk memenuhi seleranya. Di dunia ini hanya ada beberapa orang koki saja yang bisa memuaskan selera Menci. Lihat saja. Untuk memasak dibutuhkan perasaan ya. Setelah marah-marah, perutku jadi semakin lapar saja. Peserta berikutnya, bawa masakannya. Ini benar. Ini masakanku. Coba dicicipi. Ya, pasti enak. Belum tahu masakan aku kan. Gara-gara dia semua peserta jadi tahu cara memasaknya. Kalau begini terpaksa aku harus menilai dari segi rasa saja. Coba aku makan. Gagal. Kau mengepalnya terlalu kuat. Nasinya jadi keras dan tidak enak. Hei Menci, itu terlalu sulit. Hei, kau diam saja. Cara memotong ikannya sangat salah. Bentuk kepalanya salah. Sekali lagi. Mengepalnya terlalu lama. Panas tangan jadi menempel di ikan. Ini juga gagal. Ini juga harus diulang. Gagal. Maaf ya, perutku sudah kenyang. Sudah kenyang katanya. Tidak adil. Lalu bagaimana jadinya ya? Karena itu, seperti yang sudah kukatakan, berarti tidak ada peserta yang lulus. Tahun depan datang lagi ya. Mana mungkin bisa begitu? Yang benar saja. Aku tidak bisa menerima keputusan wanita ini. Bagaimana jadinya dengan ujian hunter ini ya?
adalah masakan. Masakan? Walaupun usianya baru 21 tahun, dia sudah dikenal sebagai Menci, si gadis jenius nomor 1 di antara para hunter cita rasa. Dia adalah juri yang sangat sulit karena sangat mudah berubah perasaannya. Berhati-hatilah agar dia tidak sampai menjadi penghalang kalian. Tugas berikutnya untuk ujian babak kedua adalah sushi. Makanan apa ini? Ini juga apa? Makanan apa ini? Aku tidak suka. Apa ini? Kalian semua sama, tahu tidak? Ini coba. Maaf ya, perutku sudah kenyang. Yang benar saja, masa semua peserta tidak ada yang lulus? Bodoh sekali. Tidak mungkin, kenapa ujiannya berakhir seperti ini? Sudah aku bilang, biar saja begitu. Tinggal dilaporkan saja pada anggota dewan juri. Tidak mau, hasil sudah Kalau ditetapkan. sudah mengenai Aku makanan, tidak mau mengulangi Menci lagi. benar-benar jadi keras kepala. Bu Hara, kamu jangan ikut-ikut ya. Ini bohong kan? Yang ditugasi untuk menguji kalian adalah aku. Ada yang keberatan? Yang benar saja. Iya benar, kenapa kita harus gagal hanya karena ujian masak seperti ini? Itu tidak adil. Aku tidak terima dengan keputusan ini. Wah, sepertinya ini akan menjadi masalah. Dengar ya, pokoknya keputusanku tidak akan berubah. Di tugas memasak ujian babak kedua ini tidak ada peserta yang lulus. Tunggu, dia cuma bercanda, jangan dianggap serius. Hei, apa yang kau lakukan? Kembalikan. Tapi aku harus ikut ujian hunter karena aku ingin bertemu dengan ayahku. Itu tidak adil. Sayang sekali kalau begitu. Tapi yang berhak untuk menentukan hasil ujian adalah aku, si penguji. Kau mengerti? Aku tanya, kau mengerti? Kalau begitu Kak Menci tinggal bilang diadakan ujian sekali lagi. Begitu saja, itu kan mudah. Kalau kau bilang tidak, ya tidak. Ujian tahun ini sudah berakhir. Sudah, kalian pulang semua. Aku tak bisa menerimanya. Aku tak bisa menerima keputusanmu dan pulang begitu saja. Heh, kau ini jangan ikut-ikutan juga ya. Apa? Sudah aku bilang kan, kalian bisa berusaha lagi tahun depan. Jangan bercanda. Tujuanku bukanlah untuk menjadi koki atau juru masak, tapi jadi hunter. Bukan hanya itu. Aku ingin bisa menjadi seorang blacklist hunter. Aku tak bisa menerima keputusan hunter cita rasa rendahan. Hunter cita rasa rendahan? Iya benar. Kerjanya hanya makan makanan yang enak, tapi dia mau disebut sebagai hunter. Kalau tidak salah dia... Peserta nomor 255, Todo, si pegulat. Aku tak bisa mengakuimu sebagai seorang hunter. Sebagai seorang juri, tak bisa ku terima. Peserta yang lain pun pasti tak akan menerima. Tunggu Bu Hara, jangan lakukan hal yang tidak perlu. Kalau aku yang menangani, dia masih bisa selamat hanya dengan 2 atau 3 tulang yang patah. Tapi kalau Menci yang menangani, dia bisa jadi masakan. Masakan? Aku ingin sekali melihat dia jadi masakan. Aku malas berurusan dengan amatiran. Baiklah, peserta nomor 255. Akan kubuat kau mengerti apa itu hunter cita rasa yang sebenarnya. Dan peserta yang lain, saksikan baik-baik sebagai oleh-oleh kalian. Tunggu sekitar 1 jam lagi ya. 1 jam? Cepat sekali. Dia sudah hilang. Sepertinya keadaan jadi berkembang ke arah yang tidak diduga. Aku jadi semakin tertarik. Bagaimana ini? Sepertinya dia telah mematikan handphonenya, Pak. Dia memang keras kepala. Keputusannya tak akan berubah kecuali karena satu alasan yang kuat. Tapi keputusannya tadi itu terlalu sepihak. Bukankah tujuan mata ujian memasak yang sebenarnya adalah untuk menguji kemampuan pengamatan dan juga kecermatan peserta? Disebut begitu pun, sekarang sudah tidak ada gunanya.
Orang yang menjadi hunter itu kebanyakan adalah orang keras kepala atau berkepribadian aneh. Justru karena jurinya adalah orang yang seperti itu, sehingga ujian menjadi lebih sulit. Sebenarnya, saat muda dulu aku juga pernah menjadi penguji yang tidak mematuhi ketetapan dari asosiasi. Hanya saja dalam masalah ini, sepertinya Menci sendiri memiliki sedikit masalah. Masih baru. Habis kau. Hei, sebentar lagi waktu 1 jam akan berakhir kan? Maaf menunggu. Hah? Tadi kau bilang kau akan membawakan oleh-oleh, tapi dengan tangan kosong. Di mana kau taruh matamu? Lihat ini. Apa itu? Itu lumut, tapi berbeda dengan yang biasanya. Oh bocah, kau tahu banyak ya? Lumut? Itu... Ini bukan lumut biasa. Kalau lumut ini dicincang kecil-kecil lalu ditaburkan di atas nasi, rasanya sangat lezat. Nah, sekarang cicipi ini. Ayo. Mana mau aku makan lumut? Enak saja menyuruh orang makan lumut. Apa maumu? Kalau begitu biar aku yang makan ya. Mari makan semuanya. Jangan, Gon. Bagaimana kalau perutmu nanti sakit? Gon pasti bisa tahu mana yang bisa membuatnya sakit atau tidak. Pasti tidak enak kan? Sudah muntahkan saja, Gon. Jadi enak ya? Bagaimana ya? Yang mana? Ayo cepat tentukan. Enak atau tidak? Tapi aku baru pertama kali makan yang seperti ini. Aku hanya bisa bilang kalau ini adalah rasa yang aneh. Wajar kalau bocah sepertimu tidak mengerti. Itu adalah lumut yang tumbuh di tanduk beruang bertanduk yang sangat langka. Dan beruang bertanduk itu hanya hidup di tengah gunung di kedalaman rawa-rawa Numeru. Ini cita rasa idaman yang akan membuat air liur para penggemar makanan di seluruh dunia menetes. Dia hebat. Pantas dijuluki sebagai hunter cita rasa nomor 1. Tunggu dulu. Setengah dari peserta telah gugur di rawa-rawa itu. Tapi dia bisa masuk ke dalamnya cuma mengambil lumut. Juga tanpa terluka sedikit pun. Dan dalam waktu kurang dari 1 jam dia kembali. Hebat juga dia ya. Kau sudah menyadari kehebatan hunter cita rasa yang sebenarnya? Kalau tidak makan lebih banyak lagi, aku tidak tahu rasanya. Jangan makan lagi dengan seenaknya. Apa kau tidak tahu betapa berharganya lumut ini? Aku tidak peduli apa itu yang kau sebut dengan rasa unik atau apapun. Tapi bagiku hunter cita rasa itu tak lebih dari orang yang hanya bisa bersenang-senang dan makan dengan mengatasnamakan hunter. Sepertinya kau benar-benar orang yang bodoh ya. Apa katamu? Kami juga tidak terima bila kami semua gugur gara-gara semua ini. Akan kupatahkan lehermu dan kubawa ke hadapan panitia agar mereka tahu kalau hunter cita rasa itu tidak pantas. Silahkan, lakukan sesukamu. Tunggu. Awas kau! Kau lumayan kuat ya. Kalau begitu, sekarang aku pun tak akan segan-segan. Bu Hara, tidak perlu meladeni dia. Ini menarik. Hanya dengan kemampuan itu kau mau menjadi seorang blacklist hunter? Kau ini jangan mimpi ya. Wajar saja kalau seorang calon hunter punya kemampuan bela diri. Tidak peduli apakah dia akan menjadi hunter atau apapun. Kalau mau jadi hunter, mau tidak mau harus punya kemampuan. Nona Menci, sudah cukup kan? Kelihatannya sudah tidak ada lagi peserta yang meragukan kemampuan Nona Menci sebagai penguji. Tapi ada yang ingin saya katakan. Mungkin saja tidak berhak mengatakannya, tapi... Kalau begitu kau diam saja. Apapun kata orang,
Aku tidak akan mengubah keputusan ujian.